Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Pramesti dari Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang kearifan lokal masyarakat pesisir Nusantara, adat, budaya Sasi di Maluku. Langsung saja ke poin yang pertama, latar belakang Sasi. Maluku merupakan salah satu daerah yang memiliki hak-hak adat atau masyarakat hukum adat dalam sistem pengelolaan hutan. Maka dalam pengelolaan hutan di Maluku dikenal dengan sistem pengelolaan hutan Sasi. Pengelolaan hutan dengan sistem Sasi memiliki keunikan dan berbeda-beda berdasarkan hukum adat yang terdapat di daerah-daerah yang ada di Maluku. Masyarakat di Kepulauan Maluku memiliki upaya dalam mengkonservasi sumber daya alam yang ada dalam bentuk kearifan lokal yang disebut dengan Sasi. Sasi merupakan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam di darat dan laut yang dilaksanakan masyarakat adat Maluku yang akhirnya menyebar ke beberapa daerah di Papua Barat. Sasi merupakan suatu tradisi masyarakat negeri di Maluku untuk menjaga hasil-hasil potensi tertentu. Menurut sejarahnya, Sasi di Maluku telah ada sejak dulu kala dan merupakan komitmen bersama oleh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Dalam pemeliharaan sumber daya alam terdapat aturan-aturan yang berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang dikenal dengan hukum Sasi. Hukum Sasi adalah suatu sistem hukum lokal yang berisikan larangan dan keharusan untuk mengambil potensi sumber daya alam. Selanjutnya, poin kedua, apa itu Sasi? Sasi adalah salah satu kearifan lokal masyarakat adat Kei yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sasi menurut pengetahuan masyarakat adalah larangan yang bersifat melindungi sesuatu atau hasil tertentu dalam batas waktu tertentu dan berlakukan dengan tanda tertentu dan mempunyai sifat atau ketentuan hukum yang berlaku untuk umum. Sasi merupakan kearifan lokal yang ikut berperan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Sasi dimaksudkan untuk mengatur perilaku masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam di sekitar mereka. Selanjutnya, poin yang ketiga, jenis-jenis Sasi. Yang pertama, Sasi air, meliputi A. Sasi laut, ialah penerapan Sasi atau larangan di sekitaran kawasan pantai dan laut termasuk petuan desa. B. Sasi sungai atau kali, ialah penerapan Sasi atau larangan mengatur mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan di kali. Yang kedua, Sasi darat, terdiri dari A. Sasi hutan, ialah penerapan Sasi atau larangan meliputi berbagai macam benda yang ada di daratan. B. Sasi binatang, adalah Sasi binatang tertentu di lokasi hutan yang dilindungi atau diatur penangkapannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. C. Sasi pribadi, adalah Sasi yang diberlakukan oleh seseorang yang kepada sesuatu yang sesudah menjadi miliknya dan dilaporkan kepada pemerintah desa. Sasi ini hanya berlaku untuk Sasi hutan. D. Sasi agama, yaitu Sasi yang diterapkan oleh agama yang berkaitan dengan kepercayaan atau agama asli yang hidup dalam masyarakat. Yang E. Sasi negeri atau kampung, adalah larangan yang mengatur tentang kehidupan masyarakat antara sesama dalam desa seperti dilarang membuat keributan di malam minggu dan jika ingin membuat acara di malam hari berupa pesta atau hal-hal yang lain harus mendapat izin dari senari atau dewan adat. Yang F. Sasi babaliang, adalah suatu bentuk dari Sasi dari negeri demi meningkatkan kesejahteraan anak-anak negeri. Poin yang keempat, nilai-nilai budaya kemaritiman. Nilai-nilai hukum yang substansial dalam sistem Sasi sebagai inti dari hukum adat tersebut sebagai berikut. A. Penggunaan hak seorang secara tepat menurut waktu yang ditentukan. B. Mencegah timbulnya sengketa antara sesama penduduk negeri. C. Pemeliharaan dan pelestarian alam lingkungan, laut atau darat demi meningkatkan kesejahteraan bersama. D. Kewajiban untuk memanjakan hasil laut dan darat. E. Mengurangi kemungkinan timbulnya kejahatan yang dibuat berupa pencurian. Poin yang kelima, jenis-jenis norma
dan aturan yang berlaku. SASI memiliki aturan-aturan dan tata cara pelaksanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan sehingga keseimbangan lingkungan terjaga dan sumber daya alam yang ada di dalamnya dapat dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Hukum adat ini mengajarkan bahwa manusia hendaknya mempertahankan kelangsungan makhluk hidup lain dan tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan yang dapat mengakibatkan terganggunya keseimbangan alam. SASI dapat memiliki nilai hukum karena memiliki norma dan aturan yang berhubungan dengan cara kebiasaan tata kelakuan dan adat yang memuat unsur etika dan norma. Poin yang keenam, sanksi yang diberikan. Sanksi yang paling berat dan sangat ditakuti di waktu dulu adalah sanksi yang diberikan oleh arwah. Oleh karena itu, orang sangat takut melanggar SASI. Jika ada orang yang melanggar SASI dengan melakukan pengambilan tanaman atau hasil-hasil laut pada masa tutup SASI, maka hukuman yang diberikan oleh pemerintah negeri yaitu raja dan perangkat negeri kepada pelanggar yaitu ditangkap, dipertontonkan di hadapan masyarakat umum dan mendapatkan hukuman fisik seperti cambuk, dikenakan denda, kerja paksa, dan dikucilkan dari tengah-tengah kehidupan masyarakat. Selanjutnya, kasus yang pernah terjadi. Contoh kasus pencurian yang pernah terjadi pada tahun 1998 di Desa Kailolo, Kecamatan Palau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, di mana pada waktu itu 3 orang pemuda melakukan pencurian pala sebanyak 5 pohon pada pukul 19.00 WIT malam hari. Maka keesokan harinya anggota Kewang mendapatkan laporan dari masyarakat dan pemilik pala, sehingga ketiga orang tersebut dikenakan sanksi berupa denda sebesar 5.000 atau buah dan hasil curiannya diambil oleh anggota Kewang dan dikembalikan kepada si pemilik. Memasang atau menancap tanda SASI, karena adanya tanda-tanda tersebut menandakan waktunya tutup SASI, di mana semua masyarakat tidak bebas memasuki hutan untuk mengambil hasil hutan yang terkena SASI. Namun untuk acara-acara tertentu seperti pernikahan, kematian, dan lain-lain, masyarakat dapat diberikan izin oleh lembaga Kewang untuk mengambil hasil hutan sesuai dengan keperluannya. Selanjutnya, status hukum Perpu dan perdesaan. Yang pertama, di sini ada peraturan Perpu. Yang pertama, Pemerintah Republik Indonesia menerapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Sistem pemerintahan ini mendorong bahkan merubah tatanan kehidupan sosial masyarakat di Maluku Tengah, khususnya Desa Haruku, di antaranya adalah lembaga SASI. SASI selama ini dipakai sebagai pengendali wujud kehidupan sosial masyarakat yang didukung dan berbagai perangkatnya seperti raja, kepala kewang, tuan tanah, dan anak kewang tidak lagi berperan. Unsur-unsur pengendalian sosial mulai terbuka, membuat orang bertindak dengan hanya melihat kepentingan sendiri yang kadang-kadang berdampak negatif bagi keberlangsungan kehidupan hak-hak kolektif masyarakat. Yang kedua, Pasal 1 Angka 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan intelektual budaya adat asli merupakan prinsip sakral yang aktif dan perantara masyarakat yang bertujuan untuk menjaga lingkungan secara beradab. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir pulau-pulau kecil, Pasal 28 Ayat 3C, 1 Ayat 24, 36, Pasal 28 Ayat 3, dan Pasal 35. Peraturan tersebut dapat berperan dalam memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam dan menjaga kelestariannya. Yang kedua, ada peraturan perdesaan. Penerapan hukum pidana SASI pada zaman dahulu tidak dituangkan dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis.
namun ditaati dan dipatuhi oleh segenap masyarakat adat. Peraturan tersebut berlangsung secara turun-temurun sebagai warisan leluhur. Dalam perkembangannya, aturan-aturan sasi kemudian dibuat dalam suatu peraturan sebagai acuan dalam beberapa aturan hukum delik adat sasi yang pernah diberlakukan dan menjadi acuan bagi pembuat aturan-aturan hukum sasi. Pengakuan hukum delik adat sasi di dalam perundang-undangan di Indonesia yang terdapat pada pasal 28 ayat 3C Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengatur tentang konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang salah satunya mengakui wilayah adat sasi di Maluku. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.